Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan membahas satu kripto ya, yang mungkin yang lagi outperforming market sebenarnya bukan Bitcoin, karena memang ini lebih ke arah altcoin ya. Kita lihat untuk hari ini update sedikit, cukup hijau, tapi nanti kita lihat nih kira-kira hijaunya apakah bisa bertahan atau enggak. Tapi khususnya di video kali ini kita akan membahas altcoin tersebut, yaitu adalah Avalanche atau AVAX gitu ya. Kita lihat secara fundamentalnya dia tuh koin apa, kripto apa gitu ya, lalu apakah masih berpotensi dan lain-lain gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu like videonya, share, dan juga subscribe ya. Thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk ke dalam pembahasannya. Untuk Avalanche atau AVAX, kita lihat ya sekarang dia tuh di ranking 9. Jadi ini kenaikannya juga cukup lumayan ya. Dia sudah masuk ke dalam top 10 dan memang secara fundamentalnya pun cukup bagus. Kita bisa bandingkan nih ya. Dalam satu minggu terakhir, 7 day ya, 7 day. Kalau kita lihat dari topnya, ini Avalanche tuh paling kedua istilahnya, dia naik 39% hanya untuk di minggu ini. Padahal kalau kita perhatikan untuk rata-rata koin ya, misalnya kita lihat seperti Bitcoin malah turun 3%. Oke. Avalanche itu bergerak di bidang apa sih? Sebenarnya Avalanche ini bergerak di layer 1. Jadi dia sebagai ekosistemnya sendiri. Dan ini cukup menarik juga untuk Avalanche sendiri ya. Kalau kita lihat dari price actionnya, sebenarnya ini dia cukup mengalami rally yang cukup tinggi ya di bulan November sepertinya. Di bulan November cukup tinggi sampai ke harga $144 gitu ya. Lalu di awal Desember di mana Bitcoin mengalami penurunan, Avalanche itu juga termasuk mengalami sedikit pullback gitu, mengalami penurunan, tapi ini cukup bagus sekali karena dia retest di previous resistance. Nanti kita juga bahas secara teknikalnya itu bagaimana ya. Lalu sekarang dia rally lagi naik ke atas. Nah, untuk ekosistemnya, untuk ekosistem di Avalanche ya, kira-kira project-project di dalam Avalanche-nya pun juga memang lagi on rising. Istilahnya memang lagi cukup naik juga istilahnya, karena demand terhadap Avalanche dan project-projectnya juga lagi naik. Kita lihat Avalanche, ini ekosistemnya seperti The Graph. The Graph ini ke beberapa ekosistem sebenarnya ya, tapi yang untuk khususnya seperti Joe, ini adalah decentralized exchange Avalanche, ada Avalanche, ada Banshee, ada Pangolin, ini juga adalah DeFi-nya Avalanche dan lain-lain gitu ya. Dia memang timnya tuh lebih ke arah snow gitu ya, salju gitu ya. Nah, karena namanya juga Avalanche. Nah, untuk kita buka websitenya sedikit, kita overview. Avalanche, blazingly fast, low cost, and eco-friendly. Dan memang benar, karena saya juga sudah memakai smart contract Avalanche ini, networknya. Dia memang cukup murah gitu ya, fee-nya murah dan cepat gitu. Kalau kita lihat perbandingannya ya, di sini dia di bawah ada perbandingannya dengan Bitcoin, Ethereum, dan juga Polkadot. Kalau kita lihat memang Avalanche ini transactional throughputnya cukup tinggi, sekitar 4.500 transaction per seconds, dan finality-nya, jadi artinya setiap transaksi itu harus menunggu berapa lama, itu hanya butuh sekitar 2 detik. Jadi bisa dibilang instant lah, 1, 2, nah itu udah selesai kalian punya transaksi gitu ya. Lalu ya kalau untuk build now sekarang juga lebih banyak orang-orang developer mencari Avalanche demand-nya. Nanti kita lihat dari grafiknya sendiri ya, saya ada chartnya. Nah, untuk overview sedikit fundamentalnya, ini kita nggak terlalu dive deep ya, kita hanya lihat dari segi atasnya aja, permukaannya ya. Avalanche itu menariknya berbeda dengan layer satu lainnya. Kenapa? Karena dia tuh memiliki 3 chain gitu. Kalau layer satu lainnya mungkin hanya memiliki 1, tapi Avalanche ini mempunyai 3, dan ini semua saling interconnected dan bisa ditransfer juga sih gitu ya. Ada exchange, namanya itu adalah X-chain, lalu ada platform chain, ada nama singkatnya tuh P-chain, yang terakhir itu ada contract chain yang namanya C-chain. Dan setiap chain ini mereka itu mempunyai fungsinya masing-masing gitu ya. Kita kalau baca di sini Avalanche Primary Network, ada exchange, ini lebih ke arah kalau kalian mau transfer dari exchange A ke exchange B gitu ya. Ini create asset, exchange asset. Nah, itu dari exchange chain gitu ya. Kalau platform chain ini memang lebih khusus terhadap develops. Mungkin kalau misalnya kalian sebagai user nggak terlalu memakai platform chain, tapi kalau misalnya kalian cukup aktif mungkin juga memakai P-chain gitu. Ini platform chain dengan ada snowman konsensusnya dan lain-lain. Lalu yang terakhir itu ada contract chain. Ini lebih kalau misalnya kalian yang aktif di bidang DeFi, NFT dan lain-lain, karena di sini di C-chain ini dia baru support ERC20 token buat beli NFT dan lain-lain. Nah, itu di C-chain gitu. Biasanya kalau misalnya kalian sebagai user hanya berbolak-balik dari exchange ke C-chain aja sih sebenarnya ya, bukan P-chain-nya nggak terlalu digunakan. Tapi kalau misalnya kalian aktif mungkin memakai P-chain. Jadi kira-kira itu. Jadi memang sedikit ribet, tapi kalau misalnya kalian mengerti cukup efektif juga sih sebenarnya dengan Avalanche seperti ini ya. Kalau kita lihat lagi, dia punya roadmap. Avalanche punya roadmap ya. Kalau saya baca tadi di sini,
hampir semua dia punya roadmap ini sudah dijalankan sebenarnya dari quarter 1 2021, quarter 2, quarter 3 dan quarter 4 gitu ya. Kita di sini bisa lihat dia punya Avalanche platformnya, dia ada namanya Apricot, ada namanya Blueberry gitu ya, nama buahan. Lalu ada major milestone-nya juga, Entity, DID dan lain-lain. Dan bridging-nya juga. Jadi sekarang banyak sekali cross-chain yang sudah mau koneksi dengan Avalanche. Artinya apa? Artinya demand dia cukup naik juga, berarti orang banyak yang menggunakan Avalanche, kira-kira kayak gitu. Kalau kita lihat lagi, ini ada apa? Oh, ini kita melihat Avalanche-nya. Avalanche hanya punya satu token, yaitu adalah AVAX atau AVAX gitu ya, AVAX. Dan ini adalah the token driving Avalanche. Harganya memang cukup tinggi ya, sekitar $114. Tapi untuk supply-nya sendiri, kalau kita perhatikan di sini, dia sebenarnya nggak ada maksimum supply-nya ya, tapi supply-nya di sini sekitar 395 juta. Gitu. Kalau kalian tanya overview saya, menurut saya Avalanche itu bagaimana sih untuk diinvestasi? Avalanche ini bukan untuk kalian yang mencari profit ribuan persen. Kayaknya nggak seperti itu ya, karena dia sudah top 9. Jadi dia udah cukup besar, kecuali market crypto naik cukup tinggi, nah mungkin dia bisa ikut naik juga gitu. Tapi kalau untuk sekarang Avalanche ini lebih ke arah memang lagi hype, outperforming Bitcoin yang pertama, lalu kedua itu dia juga safe gitu. Artinya kalau misalnya kita buat invest dan lain-lain untuk beberapa tahun ke depan juga, kalau menurut saya Avalanche ini cukup menarik lah istilahnya. Mungkin dia bisa naik sampai top 6, top 5, itu masih cukup masuk akal mungkin, tapi ya harus butuh waktu. Kira-kira gitu ya untuk Avalanche gambarannya. Kita lihat lagi di sini dari Gokek, dia bilang the amount of unique contract deployers on Avalanche AVAX. Kita lihat dari sini. Ini adalah C-Chain. Tadi kita bilang C-Chain itu apa? C-Chain ini yang buat digunakan di contract chain, yang buat orang-orang aktif gitu ya. Banyak kan memang aktifnya di C-Chain. Dan kita lihat nih, chain cumulative unique deployers ya, bisa dibilang developer-developernya ini ya kenaikannya cukup ini ya, luar biasa ya, naiknya exponential, ini naiknya tinggi sekali ya. Sekarang udah hampir di atas 11.000. Dan menurut dia, it is generally wise to follow the developers. Jadi developer kemana, mungkin ekosistem itu akan berkembang gitu. Dan sekarang mungkin Avalanche yang lagi berkembang atau AVAX. Kira-kira kayak gitu. Kalau kita lihat lagi di sini dari CryptoSec, dia bilang Avalanche continues to rocket, passing DOT. Jadi dia memang sudah mengalahkan Polkadot ya, and moving up 9 with XRP and Cardano next. Kalau menurut dia nih, Avalanche bisa menyalip XRP dan juga Cardano. Berarti dia bisa masuk ke dalam nomor 6. Mungkin kalau dilihat dengan keadaan sekarang ya, dilihat dengan momentum dia, cukup possible sebenarnya untuk Avalanche naik lagi ya. Kalau memang Bitcoin relatif sideways dan Avalanche-nya terus outperforming Bitcoin. Kalau lihat lagi di sini, now the second largest total value lock chain. Ini dari DeFi-nya sendiri, kalau saya perhatikan, tapi sekarang ini mungkin pada saat dia bikin memang nomor 2. Tapi kalau untuk sekarang Avalanche ini di nomor 5 ya. Perbedaannya sebenarnya nggak terlalu jauh ya. Kalau kita Ethereum ini total value lock-nya sekitar 149 miliar dolar, Avalanche ini di 11 miliar. Tapi ya kalau kita bandingkan dari nomor 2 sampai nomor 4, perbedaannya tipis sekali ya, 16, 14,9 miliar, 11,86 miliar. Jadi ya perbedaan dari keempat ekosistem ini cukup ketat, kira-kira gitu. Lalu dia juga ada burn mechanism-nya juga, itu yang juga cukup menarik. Nah, lalu kita lihat dari ekosistemnya Avalanche. Nah, ini adalah hanya segelintir dari ekosistemnya Avalanche. Coba saya perhatikan, saya zoom out sedikit. Nah, ada DeFi, NFT gaming, privacy, wallet, tooling, plus dApp. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini termasuk yang besar sih, gitu ya. Memang dia lagi growing terus. Bahkan dia ada enterprise yang sempat kita mention juga di video ini nih, di video berita altcoin terbaru. Untuk berita Avalanche, kalian bisa cek di sini ya. Di sini kita bisa lihat nih bahwa dia memang sudah ada partnership dan acknowledgement dari beberapa perusahaan dunia juga. Kemarin kalau nggak salah siapa ya? Bank of America gitu ya. Lalu di sini sekarang ada Deloitte, ada Mastercard juga sempat kita mention, sama ada beberapa government juga gitu ya. Jadi ya cukup menarik. Nah, di sini ya initial litigation offerings ini dari si Deloitte ini bekerja sama dengan Avalanche atau Avalabs. Lalu apalagi, this is just the beginning. Memang kalau menurut saya ini masih permulaan sebenarnya untuk Avalanche, keep developing. Kira-kira itu. Kalau kita lihat secara teknikalnya bagaimana? Untuk teknikal ini dari ada si Pantoshi, dia bilang apa? AVAX the strongest coin in the market right now. Love to see it gitu ya. Menurut dia AVAX ini lagi memang kuat-kuatnya. Memang saya setuju. Dan kalau kita lihat dari secara teknikalnya juga, dia bilang apa? One of the only coins in the market that didn't break market structure. Jadi dia
supportnya nggak break istilahnya. Ini kita bisa lihat dari mungkin di sini ya. Kita lihat supportnya ini dia nggak break. Nanti saya coba jelaskan di teknikal saya aja ya, jadi lebih jelas ya. Lalu yang terakhir ini dari si Andy Cronje. Jadi dia salah satu DeFi architect yang cukup direspek juga di dalam komunitas kripto juga. Dia bilang apa? Dia bilang, I am honestly so happy to see Avalanche FX getting recognition. Artinya ya, ini Avalanche mulai dilirik sama orang-orang juga, venture capital, banking, dan lain-lain gitu ya. Jadi dia cukup senang lah istilahnya ya. Nah, sekarang kita masuk apakah masih boleh beli Avalanche, kalau boleh di mana, lalu kita lihat juga secara targetnya ya, kira-kira. Ini Avalanche sebenarnya sudah sempat kita bahas sebelum dia naik ya, kita udah bahas kalau nggak salah di bulan Oktober awal atau September, kalian bisa cek juga videonya ya. Untuk Avalanche sekarang, ini sebenarnya kita ambil dari Fibonacci, dari swing high-nya dia di bulan Februari, all time high dia sebelumnya, ke swing low-nya dia, gitu ya. Makanya ini Fibonacci ini cukup key sih, karena kita bisa perhatikan target kita, biasanya golden ratio-nya itu di 2,618 kalau dia overstretch atau kalau dia naik terus gitu ya. Dan kita bisa lihat persis bener-bener dia naik sampai mana, dia naik sampai 2,618. Kita bisa lihat di sini ya tipis lah kalau kita perhatikan, ya tinggal beda 2% lah, tapi kita bisa bilang hampir reach, bisa time the top juga ini di 142,99 dolar gitu ya. Ini adalah topnya Avalanche, jadi ini cukup menarik dan dia turun ke bawah, kalian bisa perhatikan turun ke bawah dan ini masih di atas supportnya. Ini mungkin saya show coretan saya untuk teknikalnya ya. Nah, kira-kira seperti ini. Nah, ini yang kita di awal di Oktober kita sempat bahas Avalanche sepertinya. Nah, di sini kita bisa lihat ini yang sebelumnya menjadi resisten dari Avalanche gitu ya. Kita bisa lihat dari sini di sekitar 70-an dan lain-lain, 70, 73 sampai 76. Gitu ya, dia berhasil naik ke atas, berhasil breakout. Nah, berhasil breakout sampai ke 144 gitu ya, di atas ini 142. Lalu turun ke bawah, tapi kalau kalian perhatikan di sini dia masih kuat untuk rebound lagi, untuk tes di supportnya aja gitu. Jadi ini berhasil testing doang. Kalau yang lain banyak altcoin memang cukup breakdown lagi, tapi average ini malah dia reversal lagi ke atas. Nah, untuk sekarang memang level support yang paling oke ya di sini. Di berapa ya? Di sekitar 74-79 dolar. Ini cukup menarik level support untuk AVAX gitu ya. Kalau misalnya kalian menunggu market lebih, kalau koreksi lagi ya, karena memang masih ada potensi sebenarnya untuk Bitcoin koreksi, mungkin Avalanche akan ikut koreksi, dan salah satu levelnya itu juga di level 91 dolar lah. 91 dolar ini juga level cukup oke, karena ini adalah resistennya dia, dan dia belum retest. Jadi kalau misalnya dari tes di sini mungkin masih cukup possible juga di 91-92 dolar. Nah, yang terakhir ini yang cukup naik tinggi itu kalau misalnya teman-teman takut, wah ini takut dia naik terus ya, kalau teman-teman mau sedikit FOMO ya, kalau menurut saya sih tetap tunggu pullback sebenarnya. Tapi kalau pullback sekarang, kalau support terdekatnya dia itu di sini di 108, 109. Ini cukup support kuatnya juga sebenarnya, karena kita lihat di sini ini adalah retestment dia di Sabtu, ada resisten lagi di sini, ada resisten lagi di sini gitu ya. Lalu yang terakhir itu dia ada tes lagi di bawah sini gitu. Nah, ada tes di bawah sini. Jadi kalau misalnya dari tes di sini ya masih ada possible dia bisa bounce back up lagi ya. Untuk target paling dekat itu di sini. Itu di berapa? Di sini menjadi resistennya di 127 itu targetnya. Lalu di 142 juga menjadi target kita selanjutnya. Ini adalah all time high-nya Avalanche gitu ya. Kalau saya lihat juga sebenarnya Avalanche ini menjadi salah satu kripto yang istilahnya kalau misalnya Bitcoin yang konsolidasi seperti ini, mungkin dia menjadi salah satu kandidat yang kuat yang masih bisa membawa all time high lagi sebelum tahun 2021 ini berakhir. Mungkin ya, karena kalau kita lihat dari sini berapa tinggi lagi ya? Naik sekitar 22% ya, masih cukup make sense juga sih sebenarnya kalau misalnya Bitcoinnya sedikit sideways dan dia masih cukup sentimen positifnya cukup oke ya untuk Avalanche ya. Jadi ini kira-kira untuk Avalanche. Kalau misalnya kita lihat untuk BTC-nya juga yang saya bisa lihat dia kuat. Kenapa? Karena kita bisa perhatikan juga dari Avalanche BTC, AVAX BTC-nya di mana dia outperforming Bitcoin, artinya karena ini naik terus. Bahkan ini dia sempat mau tes lagi nih all time high-nya. Gitu ya, ini all time high-nya. Mungkin yang bisa terjadi adalah Avalanche itu seperti ini, AVAX BTC-nya.
membentuk cupnya, mungkin dari tes dia nggak kuat sedikit, dia turun lagi ke bawah, membentuk handle. Nah ini mungkin masih bisa terjadi juga, membentuk cup and handle. Di sini mungkin salah satu opportunity untuk diserok gitu, istilahnya untuk membeli lagi sebelum dia bisa breakout, retest untuk naik ke atas lagi. Kira-kira seperti itu sih. Ini hanya sebuah gambaran, tapi nanti kita harus update juga sih kalau misalnya dia berhasil breakout atau enggak. Kira-kira gitu aja sih untuk video saya tentang Avalanche. Kalau teman-teman suka video seperti ini, jangan lupa bantu like videonya, share, dan juga subscribe ya. Thank you semua for watching, and see you in the next video. Bye-bye.